Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali video pembelajaran kita kali ini, yaitu masih di materi tentang kesetimbangan dan dinamika rotasi, lebih khususnya di materi terakhir di bab tersebut, yaitu tentang titik berat, ya. Titik berat. Ini materi terakhir di bab kesetimbangan dan dinamika rotasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa suatu benda itu tersusun atas bagian-bagian kecil atau yang disebut dengan partikel yang masing-masing memiliki berat. Nah, resultan dari seluruh berat bagian-bagian kecil tersebut itu yang dinamakan dengan gaya berat benda. Nah, titik tangkap gaya berat benda inilah yang disebut dengan titik berat. Kembali saya ulangi bahwa titik tangkap gaya berat tersebut adalah yang biasa disebut dengan titik berat. Nah, untuk menentukan titik berat sebenarnya ada tiga penentuan, ya, yaitu dari satu dimensi berupa panjang dari sebuah koordinat. Nanti dia berupa sumbu koordinat X dan Y. Nah, nanti ada berbentuk luasan, yaitu yang 2 dimensi. Dan yang terakhir itu ada yang 3 dimensi yang berupa volume, ya. Untuk persamaannya itu mirip semua, hanya di perbedaannya hanya di bentuk panjang nanti, kemudian bentuk luasan dan bentuk volume. Nah, kita coba lihat dulu untuk yang benda berupa satu dimensi. Nah, sebenarnya untuk titik berat dari tiap-tiap benda itu masing-masing punya letak titik berat, ya, yang nanti akan saya lihatkan dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat saja ini, ya, dalam bentukan tabel. Nah, untuk yang satu dimensi dulu kita lihat. Nah, ini yang satu dimensi. Nah, letak titik berat benda homogen berbentuk garis. Nah, ada yang garis lurus. Nah, kalau dia horizontal, maka ini X0-nya. Ini, ya. Maaf. Ini. Nah, ini kan kalau dia horizontal kan dia berupa X0, ya. Berarti X0-nya sama dengan setengah dari panjangnya, setengah L-nya. Nanti kalau dia bentukan garisnya berbentuk vertikal seperti ini, nah, maka dia, karena dia vertikal, maka akan ada Y0, ya. Y0 juga dia setengah dari L dari garis ini. Nah, ada yang berbentuk busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini persamaannya. Nah, ada yang busur setengah lingkaran, ini persamaannya. Nah, ketiga dari benda ini masing-masing punya letak titik berat. Nah, namun yang paling lumrah dan paling sering digunakan biasanya berbentuk garis seperti ini. Nah, kita lihat saja contohnya, ya. Kita kembalikan. Kita lihat contoh soal yang ada. Nah, ini soal ujian masuk perguruan tinggi nasional nih tahun 94, UMPTN dulunya, ya. Sekarang dia bentuknya SBMPTN. Oke, kita balik ke pengerjaan soal ini. Contoh soalnya, di mana letak titik berat bangun seperti di sebelah ini. Nah, di sini nanti bisa kita buat ini untuk contoh soal yang satu dimensi, ya. Dari gambar ini kan ada koordinat X dan ada koordinat Y. Saya tuliskan dulu. Nah, ini ada koordinat X dan ada koordinat Y. Nah, masing-masing ini punya
panjang horizontal dan ada yang vertikal. Nah ini kita pisahkan. Nah misalnya yang ini, garis ini dulu, sambil ini dulu ya. Nah garis ini dulu. Nah ini anggap dia nanti L1 ya. Kemudian ada L2, kita ambil yang horizontal dulu ya. Yang horizontal berikutnya ini. Nah ini L2. Nah kita lihat lagi, ada yang berbentuk vertikal ya. Nah yang vertikal kita ambil ini boleh nih L3, terserah sebenarnya. Nah satu lagi kita ambil dia L4, ini L4 ya. Nah yang vertikal ada dua, yang horizontal ada dua yang vertikal ya. Nah masing-masing punya panjang 1 L1, L2, L3 dan L4. Nah sebenarnya dari koordinat ini bisa kita tentukan. Ini saya gambarkan dulu. Misalkan ini dari sebuah koordinat ini X ya, ini Y. Nah otomatis ini akan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan tambah 2 berarti 7, 8, ada total 8 garis ya. Ini ke atas 3, kemudian tambah berapa tadi ini 3 juga berarti 6, dan ke atas ada 4 berarti 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ada 7. Nah total L1 ini kan ada di baris ketiga nih. Nah baris ketiga berarti ini, dan dia sampai ke 6 di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini ya. Oke, berarti dia sampai ke 6 di sini L1. Nah, sampai ke 6. Ya, ini L1. Berarti titik koordinatnya kan setengahnya, berarti koordinatnya di sini. Aduh, saya gambarkan nih. Ada warna lain enggak ya? Oke, cari warna lain dulu. Misalnya ini. Nih, di sini titik tengahnya, titik beratnya ya untuk yang L1. Yang L2 kita ambil di sini dulu ya biar mudah ya, L4-nya. L4-nya ini berarti dia ke atas sejauh ini 3 tadi, ini 3, ini 3 berarti 6. Di sini 6. Dan di jumlah 6. Oh ya, di sini dia. Nah, ini L4-nya tadi saya ambil. Ini saya ambil L4 dan ini koordinatnya. Nah, ini titik beratnya ya, maaf, ini titik beratnya. Kemudian di L2 ada di atas. L2 berarti sekitar sini 2 berarti 4 ke 8. Ini 5 ya, bukan kayak 7, kayak 3 nih. Ini berarti 4. Ini 8. Nah, ini di sini. Ini L2. Titik beratnya ada di sini. Yang terakhir ada di
L3 itu ada di baris 2 dan terakhir dia di 7. Oke, di sini biru ya. Oke, L2 dia kedua nih. Nah, ini di sini 3 4 5 6 7 berarti 4. Oke, ini L3, titik beratnya ada di tengah ini. Oke, kita lihat L1. Untuk persamaannya dia cukup X0, yaitu karena dia ada X dan Y maka ada X0 dan Y0 nanti. Nah, karena dia bentuknya satu dimensi kan dia dalam bentuk L1. Kita tentukan dulu sebenarnya L1, X1 dan Y1-nya dan seterusnya. Kita tentukan dulu ya. Untuk L1 itu nilainya kan jumlah L1 itu kan 6 ya. Ini yang L1 yang merah nih. Dari sini ke sini itu 6 ya. L1-nya 6. X1-nya dilihat. Ini X1. X1-nya kan dia setengah dari panjangnya. Nah, setengah dari panjangnya di sini berarti. Nah, berarti X1-nya ada di 3 ya. X1-nya ada di 3. Sedangkan Y1-nya juga di sini. Di posisi Y ya. Posisi 3. Maka Y1-nya sama dengan 3. Oke, berarti X2-nya bentar. Oke. L2-nya kita lihat L2. Oh ya, di atas. L2 posisi X-nya ada di berapa ini? Ada di sini ya. Ini kan yang ini dia. X-nya di 6. Oke, L2-nya dulu. Waduh, L2-nya tadi. L2-nya berarti dari sini ke sini. Dari sini ke sini berarti totalnya tadi 2 ya. Berarti L2-nya 4. X2-nya kita lihat. X2-nya di sini. Nah, X2-nya ada di posisi 6. Dan Y2-nya kita lihat dia dari Y. Di sini Y2-nya. Ada di posisi 6 juga. Posisi berapa nih? Iya, posisi Y2-nya ada di posisi 3 6 ya. Sama ya, 6 juga ini. Lalu L3-nya kita lihat L3 di sini ya. L3-nya panjangnya tadi 4 cm. X3-nya ada di posisi ini. Posisi 2. Dan Y3-nya ada di posisi 5 ya. Nih, 5. Kemudian L4-nya mana L4 nih? L4-nya panjangnya totalnya 6. Ini 6 yang ungu nih. 6. Maka X4-nya bisa kita lihat. X4-nya ada di 6 dan Y4-nya ada di, nah ini horizontal, berarti setengahnya ya. Di sini ada di 3. Nah, tinggal dimasukkan. Ya, berarti untuk persamaannya X0 sama dengan L1 dikali X1 ditambah
L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 dibagi dengan jumlahkan L1, L2. Oh, ini sampai 4 nih. Ditambah L4 dikali X4 ya. Dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Ya, cukup nggak nih? Aduh, kekecilan nih. Tinggal masukkan nilainya ini. L1 6 dikali dengan 3 ditambah dengan L2 nya 4 dikali dengan X2 nya 6 ditambah dengan L3 nya 4 dikali dengan X3 nya 2 ditambah dengan L4 nya 6 dikali dengan X4 nya 6 dibagi dengan L1 nya 6 tambah 4 tambah 4 tambah 6. Ya, terlalu kelihatan nih. Sama dengan ini 18 ditambah 6 kali 24 ditambah 4 kali 2 8 ditambah 36 dibagi dengan 6 tambah 4 tambah 4 tambah 6 berarti 20. Nah, kalau kita jumlahkan ini ada di 18 tambah 24 tambah 8 tambah 36 bagi 20 ini 4,3 berarti X0 nya 4,3. Nanti kalau Y0 nya berarti tinggal ganti, ini nggak cukup nih, nanti tinggal masukkan saja lah ya. Ini Y0 nya nanti tinggal diganti rumusnya, nanti kan Y0 sama dengan Y1 kali X1 L1 kali Y1 ya, L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 kali Y3 ditambah L4 dikali Y4. Nah, dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Ini untuk koordinat Y. Nanti titik beratnya berarti kan X0 di koma Y0. Nah, X0 nanti kan 4,3. Nah, Y-nya nanti dapat dengan memasukkan persamaan ini. Oke, ini untuk yang satu dimensi. Nah, yang paling sering keluar itu di ujian nasional bisa dia yang berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang tadi itu jarang-jarang ya, tapi itu dipahami juga ya. Nah, untuk yang 2 dimensi ini, nah ini 2 dimensi, bangun titik berat untuk bidang homogen yang 2 dimensi. Nah, ada segitiga. Ingat ya, kalau segitiga dia sepertiga T titik beratnya. Untuk jajar genjang setengah T. Untuk joring lingkaran dia 2/3 R. Ini yang paling sering biasanya. Kok ini nggak ada yang persegi ya? Harusnya ada yang persegi nih loh. Persegi atau persegi panjang ini saya tambahkan. Yang paling sering itu biasanya persegi atau persegi panjang. Persegi atau persegi panjang sama saja ya. Dia nilai titik beratnya yaitu setengah T. Nah, sama dengan yang jajar genjang. Oh ya, kalau jajar genjang dia setengah T. Ingat, yang paling sering muncul itu hanya biasanya yang persegi atau persegi panjang.
Nah, nilainya dia setengah T. Ya, dengan yang segitiga ini, segitiga sepertiga T. Segitiga ya, berarti sepertiga. Oke. Kita lihat saja langsung ke contoh soalnya. Biar enggak terlalu sempit, saya ambil contoh soalnya ini. Mana nih? Enggak, saya kerjakan di sini terlalu sempit. Saya ambil saja di sini pilihan cerdasnya. Oke. Saya ambil soalnya. Tentukan koordinat titik berat bangun luasan seperti gambar di samping. Ini gambarnya aja deh, biar nggak terlalu besar. Oke, ke layar ya. Kita baca catatan baru. Nah, yang diminta ini kan bangun luasan dari bangun ini ya, titik berat maksudnya, titik berat dari bangun luasan ini nih. Nah, bangunnya seperti kalau kita dari gambar ini, kalau kita gambar waktu kecil tuh kan kayak rumah gitu ya, dibangun rumah. Nah, ini tetap dengan koordinat X dan Y. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini koordinat X dan Y. Nah, dia gambarnya gini, ada 4, 8, 12, 16 ya. 4, 8, 12, 16. Nah, di sini 4 dan yang terakhir dia di 10. Oke. Nah, gini ke 16. Dan ini ke 8 ke atas nih sampai 10. Oke, gini ya, berarti gini dan ini. Nah, saya tarik garis ini seperti gambarnya. Aduh, ini nggak pas nih. Oke, anggap 4 di sini ya. Nah, berarti ini bisa kita buat. Aduh, nggak pas nih. Back dulu lah. Ini kurang tinggi sebenarnya, gak apa-apa deh. Yang penting jelas nanti. Oke. Ini sebenarnya ada 2 bangun ruang. 2 bangun datar, maaf, ini 2 bangun datar. Nah, ada bangun datar pertama persegi panjang dan bangun datar kedua yaitu segitiga. Ini kenapa saya gambarkan gini? Oke, saya gambarkan lagi deh. Kerajinan banget ini. Oke, gini ya. Nah, ini ada 2 bangun datar. Ini bangun 1 dan bangun 2. Di sini 4, di sini 10 ya, dan di sini 16. Otomatis di sini 8. Oke, kita lihat dulu, karena ini bangun datar maka dia tetap nanti hasil titik beratnya itu dalam X0, Y0 ya, seperti yang tadi. Nah, bedanya ini bangun datar. Bangun datar berarti dia ada bentukan luasan. Nah, bisa dicari dulu. Kalau tadi L1-nya ya, sekarang dia dicari dulu A1-nya. Berarti A1 itu luas 1 maksudnya. Luas bangun 1. Bangun 1 itu kan berbentuk persegi panjang. Persegi panjangnya panjangnya itu 16 cm dan lebarnya itu sebesar 4 cm. Nah, tinggal dikalikan ya, A-nya berarti 16 dikali 4 ya. Nilainya sama dengan untuk A1 itu berarti 64. Nah, X1-nya berapa? Nah, X1-nya tinggal dilihat perpotongan dia. Nah, titik tengahnya ini perpotongannya. Kan setengah dari panjangnya. Nah, setengahnya di sini berapa? Ada 8. Lalu Y1-nya berapa? Tinggal dilihat.
Kalau X kan berarti memperhatikan yang horizontal, lalu kalau Y berarti memperhatikan yang vertikal. Ini setengahnya juga nih, setengah dari Y-nya. Berapa? Setengah dari tingginya ini berarti 2. Nah, kenapa X1-nya tadi bukan 16? Kenapa 8? Ya, karena setengah dari 16 ya 8. Kenapa Y1-nya 2 ya bukan 4? Ya, karena setengah dari 4 ya 2 gitu. Nah, A2-nya tinggal dilihat kan setengah. A2-nya kan bangunnya segitiga ya, setengah kali alasnya berapa? Alasnya 16. Lalu tingginya berapa? 10 kurang 4. Jangan nanti tingginya malah 10 ya, hati-hati ya. Ini 10 ke 4 ya, ada batasan yaitu 6. Nah, ini 8. Nah, 8 kali 6 48. Nah, X2-nya dilihat. X2-nya kan sama nih. Ini juga nih X2-nya di sini. Nih X2-nya. Berarti X2-nya 8. Nah, X kan berarti perhatikan yang horizontal ini. Nah, setengah dari 16. Alasnya kan 16 nih. Nah, setengahnya ya 8. Y2-nya berapa? Ya, Y2-nya berapa? Y2-nya sepertiga kan? Nah, sepertiga dari tingginya. Sepertiga dari tingginya bukan 10 tadi ya, tapi 6. Sepertiga dari 6 berapa? 2. Apakah mungkin di sini nanti 2 perpotongannya? Nah, ini kan perpotongannya di sini. Nah, di sini dia. Apakah mungkin di sini 2? Tidak, bukan. Nah, ini kan 2. Loh, Pak, katanya sepertiga dari tingginya kan untuk apa? Untuk titik beratnya kan sepertiga dari tingginya. Iya, memang sepertiga dari tingginya, tapi dilihat dari alasnya, dari dasarnya maksudnya. Dilihat dari dasarnya. Dasarnya kan ada di sini. Nah, tadi sepertiga dari 6 kan 2 ya. Apakah mungkin di sini masuk akalnya 2 di sini? Enggak kan? Nah, berarti dijumlahkan dengan yang dasarnya. Dasarnya kan ke bawah ini kan 4. Nah, berarti ditambahkan dengan 4. Nah, berarti Y2-nya bukan 2 tapi 6. Nah, di sini masuk akal ya. Kalau di sini 6 bukan 2 ya, tapi 6. Nah, dapat A1-nya dapat, X1-nya dapat, Y1-nya dapat, A2-nya dapat, X2-nya dapat, Y2-nya dapat. Nah, tinggal tentukan X0-nya. Kalau X0 berarti X1 kali A1 ditambah X2 dikali A2. Kenapa sampai 2? Ya sesuai dengan soalnya sesuai dengan gambarnya itu ada 2 bangun datar ya, cukup sampai 2. Berarti dibagi dengan A1 tambah A2 ya, karena dia bentuknya luasan. Masukkan X1-nya 8 dikali dengan A1-nya 64 ditambah X2-nya 48 dikali dengan X2-nya 8, A2-nya berapa? 48 dibagi dengan A1-nya 64 ditambah 48. Oke, ini tidak akan saya hitung karena otomatis kalau dihitung dia titik beratnya ada di 8 cm. Kenapa di 8? Ya, karena sama-sama di tengah ini. Kita lihat X1-nya 8 di sini. X1-nya 8 di sini. Lalu X2-nya juga 8 di sini. Ya, otomatis hasilnya tetap 8 ya, karena sama-sama 8. Nah, beda dengan yang Y tadi. Yang Y1 kan ada di 2. Nah, sedangkan Y2 ada di 6. Nah, otomatis Y0-nya akan beda. Nah, Y0-nya cukup Y1 kali A1 ditambah Y2 dikali A2. Itu persamaannya ya. Kalau tadi L berarti Y1 kali L1, Y2 kali L2. Ini beda kalau luasan. Hanya berubah L-nya dengan A-nya. Nanti volume berarti tinggal ubah V ya. A1, A2. Y1-nya berapa? Nah, kita lihat Y1-nya 2.
2 dikali 6 4 ditambah Y2 nya berapa? 6 dikali dengan A2 nya berapa? 48 dibagi dengan A1 nya 64 ditambah 48. Ini 128 ditambah dengan 48 4 24 288 ya. Betul nggak ya? Oke, nanti deh inboxnya 48 dikali 6 8 4 24 25 26 78. Oke, 288 ya. Hanya meyakinkan saja, nggak masalah. Dibagi dengan 64 tambah 8. Ini 2 berarti 1 112 ya. 10 11. Oke, 8 9 10 11 12 12 nih 1. Oke, 112. Oke, 288 ditambah 128 16 10 11 416. Berarti 416 dibagi 112 itu ada di kisaran berarti 3,7. Nah, udah dapat nih ya. Jadi titik beratnya X0, Y0 sama dengan X0 nya berapa? 8. Y0 nya berapa? 3,7. Jadi titik beratnya ada di 8,3,7 ya. 8,3,7. Oke, ini yang bentuk dimensi 2 dimensi, maksudnya 2 dimensi. Oke, ini saya simpan dulu deh. Kalau mau catat lihat aja di back saja ya. Ini mana simpannya nih oke. Ini diperbarui nih. File text file Samsung Note saja deh. Kok ribet nih simpanannya nih. Tambah ribet ini barunya. Oke. Terakhir berarti untuk yang 3 dimensi. Oke, yang 3 dimensi berarti dia bentuknya bentukan bangun ruang ya. 3 dimensi berarti dia bentukan bangun ruang. Nah, ini kalau tadi ini yang 2 dimensi bangun datar. Nah, sekarang bangun ruang untuk yang 3 dimensi. Ada prisma pejal, silinder pejal, limas pejal, kerucut pejal, setengah bola pejal. Nah, kebanyakan dia sama, baik dia pejal ataupun berongga dia sama nih. Untuk prisma dia setengah T-nya, silinder pejal juga setengah T. Nah, namun untuk yang berbentukan segitiga dia 1/4 T. Ini kayaknya ada yang nggak pejal nih. Karena yang berongga kalau nggak salah dia limasnya dia 1/3 ya. Dia 1/3 T. Nah, kalau bola pejal dia 3/8 R untuk yang pejal. Kalau yang berongga ini, yang berongga dia setengah R ini. Kalau bola berongga ya setengah R. Nah, kalau kerucut, kalau dia tidak pejal 1/3 ya, karena bentuknya segitiga nih. Ingatkan ya, kalau dia segitiga, bentukannya segitiga, kayak kerucut nih kan segitiga, sama dengan limas itu, limas kan segitiga, dia 1/3 T ya. Nah, ini kenapa 1/4? Karena ini bendanya pejal. Kalau pejal itu artinya padat. Nah, kalau yang berongga itu berarti kosong di dalamnya. Nah, dia 1/3 ya. Kalau bentukannya ada segitiga berarti 1/3 T. Jadi kalau kerucut sebenarnya di yang berongga dia 1/3, karena ini kenapa ini 1/4? Karena dia pejal. Nah, kalau dia berongga dia 1/3 T, sama dengan limas. Limas dia 1/3 T. Kenapa dia di sini 1/4 T? Karena ini pejal.
Nah kalau yang silinder sih nggak masalah, dia baik pejal ataupun berongga dia tetap setengah T. Nah sama dengan prisma nih. Nah dia juga setengah T. Nah tapi yang paling sering muncul paling yang silinder dengan kerucut atau silinder dengan limas atau dengan yang bola pejal bisa saja. Kalau pejal 3/8 R ya, tapi kalau dia berongga setengah R ya. Kalau setengah bola ya. Setengah bola itu setengah R kalau dia berongga. Kita lihat. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Nah, tentukan titik berat dari sistem silinder. Nah, ini ada 2 bangun ruang, di bawah ini silinder, yang di atasnya kerucut. Ini pejal ya, karena dia pejal berarti untuk bangun apa silindernya sih, kalau silindernya sih tetap setengah ya, tapi untuk yang apa namanya, untuk yang kerucut, kalau kerucut pejal dia tadi berapanya ya, 3/4 ya, 3/4 berapa tadi, cek dulu lah. Barusan nih udah lupa nih ya, 1/4 T ya, 1/4 T, 1/4 T, Y2 nya 1/4 T. Oke, 1/4 T ya. Mana tadi gambar soalnya, nih. Sama kayak tadi. Salah lagi. Aduh, pikiran kemana. Oke, ini buang dulu. Kita ambil soalnya ya, kita pindahkan ke catatan biar lebih mudah. Oke, kita pindahkan ke layar. Kita lihat buat catatan baru. Oke, nah ini ada 2 bangun ruang, ada silinder, lalu di atasnya ada kerucut. Nah silinder ini punya tinggi 10 cm. Nah ini ada 2 bangun ruang, 1 silinder, 2-nya kerucut ya. Untuk yang silinder punya tinggi 10 cm, sedangkan untuk kerucutnya tingginya sama dengan 5 cm. Nah tentukan letak titik beratnya. Nah ini jari-jarinya tadi, ini jari-jarinya 6 cm. Oh ya, ini dibuatnya koordinat loh. Di sini X dan di sini Y pas di tengah-tengah. Y. Oke. Ini koordinatnya pas di sini ya, berarti di sini 0 ya. Oke, berarti ini karena dia bangun ruang, maka ini volume ya, volume 1, V1. Untuk silinder volumenya kan apa? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya dia berbentuk lingkaran, berarti PR kuadrat dikali dengan tinggi. Pi dikali R-nya. R-nya berapa? 6 cm. 6 kuadrat. Tingginya berapa? 10. 360 pi. Ya, 360 pi. X1-nya berapa? X1-nya. Nah, karena posisinya di sini sama dengan X1 maupun X2 dia. Di sini ya posisinya ya. Ini berapa? Ini bukan 6 ya, tapi 0 karena dia perpotongan X dan Y. Lihat. Nah, diperhatikan betul-betul. Nih lihat nih. Nah, perpotongannya X dan Y, maka X1-nya sama dengan 0. Y1-nya berapa? Y1-nya ya setengah dari tingginya. Berapa? Setengah dari 10. Yaitu 5. Nah, V2-nya. Luas alas kali tinggi. Oh iya, kalau limas berarti 1/3 ya. 1/3 luas alas kali tinggi, 1/3 pi R kuadrat dikali tinggi.
sepertiga kok seperdua. Coret lagi. Oke, nggak apa-apa. 1/3 dikali pi. R-nya berapa? R-nya sama dengan tadi. 6 kuadrat dikali tingginya berapa? Nah, tinggi kerucut tuh dilihat. Tinggi kerucutnya itu 5 ya. Benar 5 itu. Oh ya, 5 benar. Berarti 36 bagi 3 dikali 5. 36 dibagi 3 dikali 5 pi. 12 kali 5 berapa ya? 60 pi ya. 60 pi. Oke, dapat volume 2-nya. Nah, otomatis X2-nya juga sama ya. Lihat posisi X2, posisi kerucut sama-sama 0. Nah, Y2-nya berapa? Kita lihat Y2. Y2-nya kan karena dia pejal berarti 1/4 dikali tingginya. Tingginya berapa? Tinggi kerucutnya 5. 5/4. Apakah mungkin di sini 5/4? Nah, tidak mungkin kan? Ingat, dia selalu dijumlahkan dari dasar sini. Ini. Nah, berapa tuh? Ditambah dengan berapa tinggi yang di bawah itu berarti 10. Hati-hati loh, jangan mentang-mentang dia hanya seperti seperempatnya yang dihitung. Bukan ya, tapi dihitung dari dasar. Nah, 5/4 ditambah 10. 5/4 ditambah 40/4. Jadi 45/4. Dapat ini. Oke, rumusnya seperti tadi. Maka X0-nya berapa? X0-nya kan X1 dengan X2-nya kan sama 0. Berarti X0-nya 0. Tinggal cari Y0-nya. Y0-nya berarti Y1 kali V1 ditambah Y2 dikali V2 dibagi dengan V1 tambah V2. Ingat, bedanya itu hanya di A, di L, dan di V. Rumusnya sama. Y1-nya tadi berapa? Ini nggak didapat nih. 5, berarti ini 25 ya. Jadi 25 dikali V1-nya berapa? 360 pi. Jangan dipecah tuh pi-nya karena nanti tetap coret-coret ya. Kalau dihitung pi-nya jadi banyak lagi jumlahnya. Ditambah Y2-nya berapa? 45/4. 45/4 dikali V2-nya berapa? V2-nya 60 pi. Y1-nya tadi berapa Y1? Astaga, ini 5 tadi ya. Oh, kok saya kalikan lagi 25. Ini udah dapat 5 tadi nih. Astaga naga. Ini 5 ya. Bukan 25 ya, sorry. Ini 5 dibagi dengan V1-nya 360 pi ditambah dengan 60 pi. Nah, 360 dikali 5 berapa ya? 1.800 ya. Iya, 360 720 33 15. Iya, 1.800 pi ditambah 60 bagi 4. Bisa enggak ya? 15 ya. 15 kali 45. 15 52 22 54 5 7 675. Ya, 675 pi. Kok ngitungnya kolot banget ya. Oke. Dibagi dengan 360 tambah 60 berarti 420 pi. Nah, ini kan bisa dijumlahkan 1800 tambah 675 pi. Berarti sekitar 5 7 4 2475 pi dibagi dengan 420 pi. Nah, pi-nya kan bisa coret-coret.
Nah, berarti sekitar 5,89 cm. Nah, dapat titik beratnya. Titik beratnya ada di X0, Y0, yaitu 0, Y0 nya 5,89. Oke, itu saja ya untuk yang titik berat. Nah, ini materi terakhir di kesetimbangan dan dinamika rotasi. Berarti untuk berikutnya kita lanjut di bab berikutnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.